masalah umroh dan haji yang saya hormati dari kalangan rektor, dekan, kepala bidang, kepala kemenak, kepala ketua asosiasi, dan bapak ibu semuanya yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba yaj'alahu ayyuman qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Tentu pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kondisi apapun kita tetap dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan dan melanjutkan tugas kita masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita semuanya. Wala yukallifu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Saya sampaikan jazakumullah khairan pada Kanwil Kementerian Agama di DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan acara jagong atau jamarah ini, jagong masalah umroh dan haji ini. Mudah-mudahan akan menjadi silaturahim yang berlanjut menjadi silatul ilmi, berlanjut menjadi silatul amali antara kita semuanya untuk kemudian menghadirkan maslahat dan manfaat sebesar-besarnya dari amanah yang dilakukan oleh kita masing-masing di dalam berkhidmat untuk umat melalui Kementerian Agama, melalui DPR, melalui pelayanan haji, umroh, dan sebagainya. Baik, saya minta untuk menyampaikan tentang wawasan kebangsaan terkait dengan masalah haji dan umroh baik pada skala nasional maupun skala internasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta jamarah yang semuanya saya hormati, ingat haji dan umroh ada dua yang saya kira kita langsung teringat. Teringat yang pertama adalah kalau haji itu ya hampir pasti kemudian seluruh dunia, kalau kita pergi kemana-mana gitu, dan kemudian mereka bertemu dengan kita, Anda dari Indonesia, atau mereka tahu kita dari Indonesia, maka langsung yang muncul adalah kesan hebatnya jamaah haji Indonesia. Jadi mereka mengenal Indonesia dengan sangat bagus melalui para jamaah haji. Jadi para jamaah haji itu melakukan diplomasi ibadah haji yang dampaknya begitu sangat mengesankan di seluruh dunia, di mana di situ ada umat Islam yang menyelenggarakan haji. Tentang umroh, ini kalau ukurannya dengan di Saudi, seringkali yang muncul adalah justru kesan ada orang-orang Indonesia yang sengaja untuk tetap tinggal di Mekah, memperpanjang tinggal di Mekah sampai haji, dan kemudian setelah itu tidak segera pulang, kemudian menjadi masalah migrasi. Jadi ada dua kondisi yang agak beda tentang kesan tentang haji dan umroh. Kalau haji kesannya begitu luar biasa positif gitu. Kalau umroh seringkali yang tertangkap bahwa ada jamaah yang kemudian ditelantarkan, dan kemudian kalaupun umroh kemudian banyak yang menghilangkan diri sampai haji, kemudian menjadi bermasalah dari sisi imigrasi. Ini sebagian realitas, saya tidak mengatakan semuanya, dan ini sebagian realita yang tertangkap oleh opini, gitu ya, baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia. Saya agak tahu itu karena saya hanya pernah sebentar di mukim di Medina sebagai mahasiswa di sana, hanya sebentar, hanya 13 tahun saja. Dari tahun 80 sampai tahun 92, dan berinteraksi dengan, setelah itu tentu ya saya sebagai ketua MPR atau saya wakil ketua MPR, ya tentu interaksi saya cukup banyak dengan masalah Mekah dan Medina, dan saya sekarang di Komisi 8 yang secara khusus juga terkait dengan masalah Kementerian Agama, di situ ada haji dan ada umroh. Saya akan lanjutkan nanti, tapi saya ingin kembali pada sisi yang lain. Sisi yang kedua yang juga teringat kalau kita bicara tentang haji dan umroh, maka pasti kita akan teringat dengan Mekah dan para mukiminnya yang ternyata luar biasa. Ya. Mereka mempunyai peran yang sangat luar biasa menghadirkan wawasan kebangsaan dan bahkan jiwa jihad untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda, dan agar kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tidak mau untuk menjadi jajahannya Belanda.
Dan kita akan, ini ada buku terbaru Bapak Ibu sekalian, ini ditulis oleh alumni mahasiswa Indonesia di Madinah, 100 ulama Nusantara di Tanah Suci. Ini buku yang sangat luar biasa, saya kira sangat bagus kalau Kementerian Agama mempunyai buku-buku ini untuk kemudian dijadikan di perpustakaan Kementerian Agama. Jadi 100 ulama Nusantara di Tanah Suci. Ini bukunya ada, bisa dibeli juga di Indonesia. Jadi dari buku yang secara spesifik merangkum biografi para ulama di Tanah Suci di Mekah khususnya ini, kita akan dapatkan beberapa ulama itu luar biasa. Mereka di Mekah gitu. Misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini tokoh yang amat sangat terkenal. Bahkan kitab-kitab beliau masih dipakai menjadi rujukan di Universitas Al-Azhar. Jika saya di Madinah, saya menjadi relawan untuk menata perpustakaan di kampus saya. Saya mendapatkan salah satu kitab yang ada di kampus Universitas Islam Madinah adalah tulisan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani tentang kitab tafsir beliau yang sangat terkenal itu. Nah, beliau ketika menjadi ulama di Mekah, beliau kelahiran Tanara di Banten dan kemudian besar dan menjadi ulama besar di Mekah Al-Mukarramah. Tulisan beliau sangat banyak. Beliau wafat tahun 1898 atau 1886. Begitu berpengaruhnya beliau sampai-sampai, nah ini kan salah satu yang dilakukan oleh penjajah Belanda adalah mengutus Nogorgronya. Dan pura-pura masuk Islam, masuk ke Mekah, dan di antara yang beliau pepet adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kesaksian Syekh Nawawi Al-Bantani adalah tokoh yang sangat berpengaruh, yang sangat mengingatkan ya para ulama, termasuk para kerajaan di Indonesia, termasuk murid-murid beliau, untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Dari Mekah, beliau membuat tulisan melalui murid-murid beliau arahkan agar kita ada wawasan, yaitu wawasan untuk memerdekakan kerajaan-kerajaan waktu itu dari penjajahan Belanda. Nama beliau sangat terkenal ya kalau kita cukup rajin membaca kitab-kitab di negara Timur Tengah. Ada beberapa buku yang paling utama namanya Al-A'lam, itu tulisan tentang para tokoh-tokoh besar, tulisan Al-Ziriki. Ada juga buku namanya Mu'jam Al-Mu'allifin, punya Umar bin Khattab. Ini dua buku yang pasti dirujuk oleh siapapun yang melakukan kajian-kajian tentang para tokoh di Timur Tengah, khususnya apalagi abad-abad yang terakhir. Nanti akan kita lihat juga tokoh yang sangat luar biasa perannya untuk membangkitkan semangat wawasan kebangsaan dan berpihak kepada Indonesia yang merdeka, menghadirkan Indonesia yang berdaulat, umat Islam yang berdaulat. Salah satu yang juga paling luar biasa adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi kalau ada Bantani dari Banten, ada Minangkabawi dari Minangkabau. Ini tokoh yang luar biasa. Selain ilmu beliau yang sangat luar biasa, beliau dikenal sebagai Imam Mazhab Syafi'i, Imam Mazhab Syafi'i. Termasuk juga beliau imam di Masjidil Haram untuk Mazhab Syafi'i. Tapi beliau juga adalah tokoh yang sangat mementingkan tentang kesadaran wawasan berbangsa untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Melalui murid-murid beliau tokoh-tokoh yang luar biasa hebat-hebat semua. Pasti kita tahu Syekh Haji Hashim Asy'ari, Syekh Haji Ahmad Dahlan, kedua pendiri NU dan Muhammadiyah. Kedua-duanya adalah murid daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ada lagi Kiai Haji Mas Mansur, juga pendiri Muhammadiyah. Ada lagi Haji Abdul Karim Amrullah, ayah daripada Hamka, itu juga adalah murid beliau. Termasuk Haji Agus Salim juga adalah murid beliau. Jadi termasuk juga Kiai Haji Abdul Halim, pendiri TUI, juga adalah murid beliau. Termasuk Kiai Haji Wahab Hasbullah yang nanti bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Brigade NU juga adalah murid beliau. Dari nama-nama ini saja sudah terbayang betapa besar dan betapa pengaruh beliau. Karena kita tahu nanti dari Muhammadiyah, dari NU, dari Abdul Karim Amrullah, dari Kiai Haji Abdul Halim, bagaimana kemudian tokoh-tokoh menjadi pahlawan-pahlawan nasional, menggerakkan perjuangan umat, termasuk Haji Agus Salim, menggerakkan perjuangan umat, perjuangan bangsa, menghadirkan Indonesia merdeka. Tapi ya mohon maaf nih kalau bahasa sekarang barangkali beliau akan dituduh sebagai
radikal, gitu ya. Atau disebut sebagai ini transnasional, gitu. Atau ini pengaruh dari Timur Tengah. Tapi begitulah faktanya. Dari Mekah, mereka menggerakkan umat, menggerakkan bangsa, dan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa, menjadi pahlawan-pahlawan bangsa. Dan itu adalah bagian daripada dampak haji dan umroh. Karena ketika beliau-beliau ke sana, kecil kemudian ke sana, pasti mereka haji dan umroh juga. Jadi haji dan umroh dan di Mekah, dan kemudian menghadirkan tokoh-tokoh yang perannya sangat luar biasa untuk menjadi sokong guru hadirnya wawasan kebangsaan. Kita tahu dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Haji Agus Salim, dengan Persatuan Umat Islam PUI, kemudian hadirlah Indonesia Merdeka dengan wawasan kebangsaannya sebagai negeri yang mayoritasnya Ahlussunnah wal Jamaah, dan kemudian Indonesia oleh beliau-beliau ini melalui NU dan Muhammadiyah kan dari ajaran dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, ajaran-ajaran dari Mekah tadi itu, kemudian diterimalah Indonesia ini menjadi bukan Darul Al-Kufr atau Darul Al-Harb, tapi disebut sebagai Darul As-Salam. Kalau Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebutnya sebagai Darul Al-Ahdi, negara Darul Mitsaq, ya. Negara perjanjian yang amat sangat kokoh dan kuat. Kalau di Muhammadiyah disebutnya Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, negara perjanjian dan negara kesaksian. Saya ingin mengatakan apapun haji dan umroh menghadirkan dua sisi ini. Sisi kesejarahannya, mereka kemudian menghadirkan tokoh-tokoh yang berjasa untuk membuat Indonesia menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, Islamnya yang moderat, cinta kepada Indonesia, melawan penjajahan, menghadirkan ormas-ormas Islam yang sangat unggulan, menghadirkan partai-partai Islam yang sangat unggulan, karena kita tahu nanti berdirinya Partai Masyumi itu kan kesepakatan umat Islam, di situ ada NU, ada Muhammadiyah, termasuk juga Syarikat Islam, di situ tokohnya adalah Haji Agus Salim. Nah, melalui para tokoh-tokoh yang dulu sangat akrab dengan haji dan umroh, dan tokoh-tokoh yang dulu sangat akrab dengan Mekah, hadirlah Indonesia Merdeka dengan Ahlussunnah wal Jamaahnya, dengan wawasan kebangsaannya yang menghadirkan Darussalam, menghadirkan Darul Ahdi wa Syahadah, menghadirkan segala yang kemudian memunculkan apa yang membawa kepada keunggulan-keunggulan bagi Indonesia. Nah, itulah yang kemudian dengan Indonesia yang adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu, hadirlah jamaah haji yang santun-santun, jamaah haji yang kemudian membawa kepada nama yang harum bagi Indonesia, jamaah haji yang kemudian membawa kepada, dalam tanda kutip, kekaguman bangsa-bangsa dunia kepada umat Islam di Indonesia. Nah, sekarang juga kalau kita lihat peran daripada Mekah, dan di situ ada di Medina, dan di situ juga atau Saudi, dan kemudian di situ ada wawasan kebangsaan, ya saya kira bisa kita lihat tentang bagaimana pimpinan-pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan daripada partai-partai Islam, atau pimpinan daripada ormas Islam yang lain juga adalah alumni-alumni yang baik dari Mekah, dari Medina, dari Riyadh, mereka-mereka yang kemudian sangat intensif dengan masalah haji, umroh, dan sebagainya. Nah, Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, bila kemudian kita melanjutkan dengan pemaknaan daripada wawasan kebangsaan untuk yang dikaitkan dengan haji dan umroh, maka menjadi amat sangat dipentingkan bagaimana haji dan umroh itu betul-betul disukseskan. Ya. Disukseskan sehingga akan menghadirkan tadi kelanjutan daripada diplomasi positif. Bangsa-bangsa dunia melihat Indonesia itu adalah keunggulan. Bangsa-bangsa dunia melihat Indonesia itu adalah ketertiban, keteraturan, mengikuti aturan yang ada, menghadirkan citra yang sangat positif. Saya pernah sampaikan kepada pihak Menteri Luar Negeri, bagaimana, karena mohon maaf ya, dengan masalah TKI dan TKW itu seringkali citra Indonesia itu menjadi bangsa TKI dan TKW. Dan itu seringkali membawa kepada citra yang tidak membuat orang menjadi menghormati kepada bangsa Indonesia. Saya bilang kepada beliau-beliau ini, mengapa tidak kita ubah diplomasi kita menjadi bukan diplomasi tenaga kerja, tapi diplomasi kita diplomasi haji.
Karena dari sisi jumlah yang berangkat ya, apalagi ditambah umroh, dari sisi putaran uang yang bisa dilakukan, saya yakin lebih besar ya putaran uang yang dilakukan di jemaah haji dan umroh ketimbang gaji yang diberikan oleh orang-orang Saudi kepada tenaga kerja Indonesia. Nah, jadi bila demikian petanya, kenapa tidak kemudian justru melalui haji itu menghadirkan sebuah kekuatan moral, kekuatan diplomasi yang kemudian membuat Indonesia dihormati. Sehingga ketika kita bernegosiasi atau ketika kita berdiplomasi, posisi kita kuat. Kita tidak kemudian langsung diingat, ini kan yang ngirimkan TKI dan TKW. Beda betul kalau ini adalah diplomasi kehajian, ya. Dan apalagi haji dengan latar sejarah yang tadi itu. Orang-orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia di abad ke-19 itu begitu luar biasa terhormat, menjadi mufti, menjadi musnid, menjadi mufassir, menjadi faqih, menjadi usuli. Luar biasa. Nah, ini menurut saya penting untuk dijadikan paradigma. Paradigma bahwa haji adalah salah satu tonggak dan ujung tonggak daripada diplomasi Indonesia luar negeri. Tentu saja, ya pertama kita sudah punya modal. Jadi saya katakan bahwa modal sejarahnya tadi sudah jelas, modal penerimaan publik di tingkat internasional juga sangat jelas, dan dari sisi keuangannya kan juga uang yang beredar daripada jamaah haji ini kan sangat besar, baik untuk terkait dengan masalah perhotelannya, konsumsinya, transportasi yang lainnya, itu sangat besar. Mestinya dengan citra positif yang sangat luar biasa ditambah dengan potensi keuangan yang sangat besar itu juga bisa memberikan nilai tambah untuk pengokohan daripada posisi Indonesia dalam konteks wawasan kebangsaannya yang menghadirkan Indonesia yang terhormat dan dihormati. Dan dalam konteks akidahnya, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah Islam yang moderat, Islam yang rahmatul alamin, Islam yang wasatiyah, Islam yang tidak teroris, Islam yang ramah, Islam yang menyejukkan. Jadi menurut saya menjadi amat sangat dipentingkan bagaimana kemudian kita di Kementerian Agama, di Kanwil, termasuk rekan-rekan dari beragam lembaga pengarah jamaah haji dan umroh, ya, pengelola jamaah haji dan umroh, travel dan lain sebagainya. Bagaimana ini kemudian bisa kita kelola dengan maksimal. Ya, tentu sekali lagi, ya berarti penyiapan kita di Indonesia juga perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan kualitasnya, terkait juga dengan manasiknya perlu diperbaiki, dikokohkan, termasuk juga kemudian nanti bagaimana menghadirkan ya kesadaran yang kokoh dari para jamaah haji kita bahwa termasuk juga jamaah umroh kita bahwa kita bukan hanya dihormati di tingkat dunia, tapi bagaimana kita juga menjadi bagian daripada mengokohkan eksistensi umat di Indonesia untuk kepentingan umat dan kepentingan Indonesia. Kalau tadi sejarahnya sangat jelas, kita punya sejarah bagaimana para jamaah haji itu mempunyai peran tonggak yang sangat kokoh dan kuat untuk menghadirkan para tokoh, para kiai, para ulama, para politisi, ormas-ormas, partai-partai yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau ini kemudian kesadaran kita bawa sekarang, kenapa tidak? Kita mempunyai begitu banyak asosiasi, organisasi, termasuk juga kegiatan-kegiatan para alumni haji dan umroh, gitu. Kalau kemudian mereka tercerahkan untuk bahwa kita umat Islam dengan sejarah tadi, dengan penerimaan dunia internasional, kita sudah berangkat haji, berangkat umroh, kita bertemu dengan masyarakat internasional, kita melihat betapa Indonesia diterima. Nah, kalau itu kemudian kita bawa pulang ke Indonesia dan menghadirkan kesadaran bahwa jemaah haji dalam apalagi tentulah pasti disampaikan di dalam manasik-manasik tentang bagaimana cara menjaga dan mempertahankan kemakburan haji dan juga kemakburan umroh. Nah, tentu itu akan bisa terjaga kalau segala nilai positif tadi bukannya dijaga untuk pribadi, bukannya dijaga untuk kepentingan keluarga jemaah haji, tapi kemudian disebarluaskan, baik sebagai individu, sebagai keluarga, maupun dengan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Bagaimana kalau itu kemudian disebarkan, setiap jamaah haji adalah sekaligus adalah wawasan kebangsaan yang hebat.
Tiap jamaah haji adalah wawasan kesejarahan yang hebat. Tiap jamaah haji adalah tadi kelanjutan daripada peran serta yang luar biasa yang dulu disampaikan oleh para Syekh Ahmad Fatih Nangkabawi, Syekh Mahmud Tarmasi dari Termas, Syekh Nawil Bantani, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Basrullah, Haji Agus Salim, Haji Abdul Karim Amullah, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa bayangkan, kalau saja setiap jamaah haji, katakanlah nggak usah setiap, 10 saja jamaah haji sejak dulu mereka sejak Indonesia merdeka, katakanlah sejak zaman reformasi gitu ya, kemudian mereka melakukan peran-peran ini luar biasa. Jadi ada penyadaran peran yang kemudian bisa dilakukan untuk kemudian masing-masing jamaah itu di masjidnya masing-masing, di musholanya masing-masing, di majlis taklimnya masing-masing, di kampungnya masing-masing, di kotanya masing-masing, di organisasi masing-masing melakukan peran ini. Tapi ya barangkali bab ini tidak pernah terfikirkan oleh para jemaah haji. Mungkin mereka hanya merasa cukup dengan ya membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau umroh, dan kemudian menerima seragam, menerima tas atau koper, dan kemudian menerima buku, ikut manasik, kemudian berangkat, biasa itu pulang, jadi haji, dan sudah. Mungkin hanya begitu yang mereka pahami. Padahal dalam konteks agama saja, dalam konteks ibadah saja, kan haji tentu ingin mabrur gitu ya. Dan mabrur tentu tidak mungkin hanya berangkat haji, kemudian jadi mabrur, saya itu pulang terserah Anda gitu. Pasti nggak mungkin. Dampak daripada kemabruran satu ibadah atau kemakbulan satu ibadah adalah terejawantahkannya, tercerminkan, terjemahkannya segala nilai kebaikan dalam ibadah itu di dalam perilaku-perilaku setelah beribadah. Karena kalau Al-Quran mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu karena ya tadi fahsya dan munkar itu menjadi tertahan, terkoreksi setelah orang sholat. Dampak dari sholat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikian juga dampak dari haji, dampak dari umrah mestinya adalah ya tadi dalam dirinya terrealisasikanlah nilai-nilai keunggulan berhaji yang mabrur maupun berumrah yang makbulah tadi. Tetapi tidak mungkin itu hanya untuk pribadi. Pasti itu akan kemudian meluas. Bagaimana mereka sudah terbiasa melihat dalam konteks haji, mereka bertemu dengan dalam perjalanan pun bertemu dengan hal-hal yang baru, ada pesawat, ada komunitas-komunitas yang lain. Di Mekah ketemu dengan hal yang sangat baru, bertemu dengan komunitas jamaah dari seluruh dunia. Nah, hal-hal yang baru ini kemudian pastilah kemudian ketika mereka mendapatkan keunggulan daripada haji dan umroh, pastinya kemudian nilai-nilai wawasan kebangsaan, kemanusiaan, keislaman yang unggulan itu ya mestinya tidak hanya untuk berdiri untuk diri sendiri, tapi akan mereka kembangkan menjadi sesuatu yang mencerahkan jamaahnya, mencerahkan masjidnya, musholanya, lingkungannya. Nah, kalau itu terjadi, maka wawasan kebangsaan yang telah dicontohkan oleh Syekh Fatih Al-Nangkabawi, Syekh Ahmad Syekh Al-Bantani gitu ya, Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya akan kemudian bisa terwujudkan. Nah, karenanya menjadi penting menurut saya bagian daripada kajian tentang manasik adalah tentang wawasan kebangsaan ini, bahwa sejarah maupun juga pasca sejarah sebelum haji maupun sejarah pada haji penting untuk dipertimbangkan secara maksimal. Nomor 2, jemaah haji juga dalam konteks wawasan kebangsaan juga penting untuk bisa menjadi bagian daripada, kalau tadi saya katakan nilai positif di mata dunia yang lain, tapi juga menjadi bagian daripada, kan gini, kita sekarang berada di apa yang disebut dengan era globalisasi, di mana kemudian seluruhnya menjadi seolah-olah tidak ada batasnya. Sesuatu yang sesungguhnya dalam konteks keislaman dengan haji, maka sesungguhnya sudah sangat mudah diterangkan. Islam dia global dan globalisasi, transnasional. Karena memang kalau kita bicara tentang haji, ya nggak ada lagi sekat nasionalisme. Sekat kita itu bangsa apa? Semuanya menjadi satu. Baik dalam ketika kita di Masjidil Haram, ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ketika kita Rambil Jamarat, kan nggak lagi kemudian sekalipun ada yang bawa bendera, ada merah putih yang lain, tapi pada prakteknya kemudian semuanya akan campur menjadi satu. Nah, tentu amat sangat bagus ketika kemudian jamaah haji berada di Mekah atau kemudian mereka umroh gitu ya. Sangat bagus untuk kemudian mereka juga diingatkan tentang bukan hanya peran positif dalam konteks pasif bahwa Indonesia itu bagus, jemaah hajinya bagus, tertib, rukun-rukun, guyup, gitu.
Tapi bagaimana kemudian mereka juga bisa berkomunikasi dan mengkomunikasikan Indonesia dan Islam di Indonesia kepada tokoh-tokoh atau kepada jamaah-jamaah yang hadir gitu. Sangat mungkin nanti kemudian ternyata bisa terjalin jaringan terkait dengan masalah pendidikan. Ternyata kita ketemu dengan tokoh yang misalnya mempunyai universitas Islam terkenal, misalnya apakah di Al-Azhar atau di Mesir yang lain, atau di Maroko, atau mungkin bahkan di Medina, atau mungkin di India, di Pakistan, di Libanon, di mana saja, atau di Turki, di Yaman. Kemudian Indonesia juga bisa mempunyai universitas yang unggulan. Kita bisa kemudian menjadi bekerjasama. Atau ternyata bisa ketemu dengan jemaah haji kita ada pebisnis misalnya, pengusaha misalnya. Kemudian ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang lain dari para jemaah haji yang lain. Dan itu kan juga menjadi bagian daripada bagaimana wawasan kebangsaan kita tentang jemaah haji, tentang haji dan jemaah haji itu menjadi sesuatu yang membawa kepada nilai tambah yang tidak pernah berhenti, baik dalam konteks peran di Indonesia maupun juga peran menghadirkan begitu banyak hal yang bisa membawa kepada maslahat bagi Indonesia, maslahat ekonomi, maslahat pendidikan, termasuk juga maslahat jaringan gitu ya. Masalah jaringan sekarang ini dunia yang sangat mudah dengan Google-nya, dengan internetnya, dengan WA-nya, semuanya menjadi sangat mudah. Nah, kalau kemudian komunikasi itu bisa terjalin dan kemudian bisa menghadirkan kenalan baru, teman-teman yang baru, dan mereka melihat jemaah kita dari Indonesia dengan sekian banyak keunggulan, itu kan luar biasa. Keunggulan Indonesia bisa kemudian ditularkan kepada masyarakat jemaah haji di seluruh dunia. Yang berikutnya, jamaah sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan karenanya menjadi sangat dipentingkan bagaimana penyiapan pemberangkatan daripada jemaah haji, dan sekaligus bagaimana ketika mereka tersiapkan juga lah mereka wawasan untuk kemudian nanti bisa mereka menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik ketika mereka pulang ke Indonesia atau ketika mereka kemudian memberikannya kepada jemaah yang lain yang mereka temui ketika mereka berada di luar negeri itu. Yang terakhir yang saya sampaikan dalam konteks ini, Bapak dan Ibu hormati, kalau kita bicara tentang masalah penyelenggaraan haji dan kondisi yang sekarang ini, ya kita tahu bahwa memang akibat COVID-19 maka banyak hal yang kemudian terjadi pembatasan, bahkan pembatalan, terjadi begitu banyak hal yang kemudian membawa kepada perubahan-perubahan. Tetapi satu hal yang menurut saya tetap penting untuk kita catat adalah bahwa apapun kondisinya, termasuk ketika terjadi kondisi COVID-19 dan kemudian terjadi pembatasan dan sebagainya, saya kira salah satu hikmah yang penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa Islam dengan haji, dengan umrohnya mengajarkan kepada kita tentang pentingnya untuk bermusyawarah, pentingnya untuk beramal soleh, pentingnya untuk beramal jamaah, pentingnya untuk saling terbuka mengkomunikasikan. Nah, ini menjadi di dunia yang semakin terbuka, di dunia yang semakin transparan, saling mengkomunikasikan informasi-informasi terkait dengan masalah yang ada, peluang yang ada, kemudian pun juga potensi-potensi yang bisa dilakukan, menurut saya penting untuk kita maksimalkan. Supaya dengan cara itu maka pertama tidak menimbulkan suudzon, salah paham, nomor dua untuk kemudian memberikan kepastian karena begitu banyak yang jamaah ini pasti mereka menunggu informasi yang valid, informasi yang terbuka, informasi yang sebenarnya seperti apa. Jumlah yang kemarin tidak bisa berangkat nanti bagaimana untuk pemberangkatan berikutnya, baik itu jamaah haji maupun umroh, bagaimana dengan masa keuangannya, bagaimana mereka mengkomunikasikan hal ini kepada tetangga-tetangganya, mungkin kepada anak muridnya, kepada jamaahnya. Gitu. Semuanya bila tidak dikomunikasi dengan baik, saya khawatir akan menghadirkan kegundahan, kegalauan, bahkan sangat mungkin saling tuduh, saling menyalahkan, saling mencurigai, suudzon, akhirnya malah menjadi fitnah, menjadi dosa. Padahal haji dan umroh tentu bukanlah ajang di mana fitnah dan dosa kita inginkan. Tentu kita menginginkan dengan haji dan umroh kita bisa beribadah, kita bisa menambah ibadah kita, bahkan bisa kalau kemudian dengan khidmah kita di kementerian maupun juga di lembaga-lembaga pemberangkatan haji, kemudian kita bisa berkhidmah untuk para jemaah haji dan jemaah hajinya mabrur hajinya, maka kan kita adakan pahala sama dengan mereka yang melaksanakan. Bukankah Rasulullah mengatakan man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan mereka yang akan berjuang, maka dia mendapatkan pahala sama juga dengan yang berjuang itu.
Nah, kalau berjuang ini adalah haji dan haji dapat mabrur, maka yang mempersiapkannya pun juga mendapatkan pahala yang sejenis. Rasulullah juga pernah mengatakan, mandala ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilih, yang menunjukkan, yang memberikan informasi tentang kebaikan saja, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan. Nah, kalau begitu posisinya, maka Kementerian Agama, Kanwil, kemudian lembaga-lembaga yang akan berangkatkan haji, para ustadz, para dosen, mempunyai peran yang sangat-sangat dipentingkan. Karena bisa mendapatkan nilai setara dengan mereka yang melaksanakan haji dan atau melaksanakan umrah itu. Maka salah satu peran yang diharapkan dari Bapak dan rekan-rekan sekalian tentu adalah tadi tentang kejelasan informasi, tentang bagaimana menghadirkan solusi, bagaimana menghadirkan hal yang menenteramkan, sehingga beragam kondisi akibat terjadinya COVID-19 ini, ada pengunduran, ada pembatalan, ada daftar antri, ada dan lain sebagainya, itu tidak menjadi fitnah, tidak menjadi musibah, tidak menjadi masalah. Karena pastilah ini bukan masalah sederhana, karena dengan 1 tahun di cancel keberangkatan haji tahun 2020 misalnya, bagaimana tahun 2021? Apa kemudian mereka sepenuhnya bisa berangkatkan atau kemudian separuh? Bagaimana menghitung yang separuh ini? Ini tentu bukan masalah yang mudah. Demikian juga dengan yang berangkat umroh. Nah, tapi saya yakin bahwa kalau ini kemudian bisa kita komunikasikan dengan bertanggung jawab, dengan terbuka, dengan rasional, dengan jujur, dengan profesional, dan dengan pemahaman yang baik tentang visi berhaji, visi berumroh, wawasan berbangsa, bernegara, wawasan keumatan tentang berhaji dan berumroh, maka insya Allah masalah-masalah itu bisa kita musyawarahkan, kita carikan solusi secara terbuka secara bersama-sama, supaya kemudian masalah ini bisa menghantarkan kita justru bersama-sama menghadirkan haji yang mabrur, umroh yang makbulah, kita juga ikut mendapat pahala yang sejenis dengan pahala mereka, dan menghadirkan kelanjutan daripada Indonesia yang terhormat di mata dunia karena jemaah hajinya, dan menghadirkan sumber daya manusia yang berkeunggulan karena dengan berada di Mekah, dengan berada di Madinah, menghirup udara yang sama, minum air zam-zam yang sama, kemudian akan menghadirkan semangat-semangat yang dahulu pernah disampaikan oleh para guru-guru daripada Bapak bangsa, yang guna menghadirkan Indonesia merdeka, dan kita semuanya sekarang mendapatkan berkah daripada perjuangan mereka. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan terus kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Nur Wahid Hidayat. Para peserta hadirin berbahagia, mari kita buka pertanyaan sesi pertama. Silakan untuk langsung saja. Ya, langsung satu. Sini. Itu pakai mic, pakai mic. Nah, Bapak, ini aja pakai. Oke, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Hidayat yang saya hormati, sekedar mengingatkan. Nama saya Muhammad Hafiz. Dulu tahun 90 ketika pertama kali haji bersama teman-teman saya mahasiswa dari Eropa, beliau yang mendampingi, mudah-mudahan masih ingat. Sebagai penyelenggara, tentu saja wawasan yang antum sampaikan tadi sangat berguna, memberikan wawasan tentang kebangsaan, menumbuhkan kebanggaan kepada jamaah, tentang banyaknya tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia ini yang menggoreskan sejarah di Masjidil Haram. Namun sekarang barangkali yang sebagai penyelenggara, kami ini berhadapan dengan dua regulasi. Yang pertama berhadapan dengan regulasi dari pemerintah Saudi yang tentu sekarang juga banyak mengalami new normal, penyesuaian yang sampai sekarang juga kita sedang menunggu bagaimana sesungguhnya protokol pelaksanaan umroh dan haji
yang kemarin dibatalkan tahun 2020 ke depan ini seperti apa, yang kita juga sedang berhadapan dengan regulasi. Di dalam negeri sendiri, kita sebagai penyelenggara ini juga berhadapan dengan regulasi. Banyak regulasi-regulasi yang juga mengalami perubahan-perubahan. Belum lagi nanti Undang-Undang nomor 8, Undang-Undang Haji nomor 8 kemarin, ketika berhadapan dengan Undang-Undang apa yang baru, yang ramai kan? Yang Cipta Kerja itu. Mungkin juga ada kaitannya nanti dengan Undang-Undang Cilaka itu. Mudah-mudahan antum sebagai regulator lah dalam hal ini bisa memberikan perlindungan kepada kami penyelenggara ini yang berhadapan dengan baik regulasi dari pemerintah Saudi maupun regulasi dari di dalam negeri sendiri. Ada sertifikasi, ada akreditasi, ada macam-macam untuk persyaratan perpanjangan dari izin usaha kami. Nah, mudah-mudahan antum bisa memberikan pencerahan kepada kami semua, tentu saja melalui Pak Dirjen. Nanti kita akan banyak mendapatkan pengarah-pengarah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak, silakan Pak Jayendul. Kami persilakan langsung saja. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Hafid. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan hajinya terus makbul dan mabrur, dan dengan menjadi penyelenggara pemberangkatan haji dan umroh akan menambahkan dan mengokohkan kemakburan dan kemakbulan ibadah haji dan umroh Bapak dan rekan-rekan semuanya. Memang seperti yang tadi beliau sampaikan, ada dua hal yang ya mau tidak mau akan ditemui dan akan kemudian harus dicarikan solusi, baik bagi penyelenggara pemberangkatan haji, jemaah haji dan umroh, maupun juga pasti juga bagi Kementerian Agama itu sendiri. Tetapi secara prinsip kami di Komisi 8 sudah berkali-kali menyampaikan kepada Menteri Agama sebagai mitra kerja kami agar betul-betul memaksimalkan seluruh peluang yang ada untuk kepentingan jemaah haji Indonesia dan tentu juga jemaah umroh Indonesia untuk segera melobi dan mengkomunikasikan secepat mungkin, seefektif mungkin kepada pihak Saudi Arabia, dan apalagi Menteri Agama, Menteri Haji dan urusan keislamannya juga adalah dari orang Banten juga gitu ya. Kita berkali-kali menyampaikan, termasuk ketika kemarin ada informasi tentang bahwa per November ini sudah dibuka umroh untuk jemaah umroh. Saat itu juga dalam rapat kerja dengan Komisi 8, kami di Komisi 8 langsung meminta agar Kementerian Agama betul-betul memaksimalkan usaha agar Indonesia mendapatkan kuota untuk bisa mulai menyelenggarakan dan mengirimkan jemaah umroh pada bulan November yang akan datang. Jadi intinya saya mengatakan bahwa insya Allah kami di Komisi 8 semua peluang yang dimungkinkan dan dibuka kami langsung komunikasikan, langsung kami sampaikan pada Menteri Agama, dan kami dukung agar Menteri Agama dan Kementerian Agama bisa melaksanakan perannya secara maksimal untuk mendukung keberangkatan daripada jemaah haji dan jemaah umroh dari Indonesia. Itu kami pastikan, itu kami sudah kami lakukan dan akan selalu kami lakukan. Tapi bagus saja bila kawan-kawan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh bisa saja untuk nanti menyampaikan aspirasinya kepada kami di Komisi 8 gitu ya, atau kepada fraksi-fraksi yang terkait gitu, untuk kemudian bisa menyampaikan aspirasi apa lagi yang kami penting untuk terus memperjuangannya secara langsung melalui peran-peran kami di Komisi 8. Itu silakan saja. Hanya saja sekarang ini kami di DPR sedang reses gitu ya, sampai nanti awal bulan November. Setelah itu kami bisa bersidang lagi dan silahkan untuk bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi diinginkan. Adapun tentang termasuk hubungannya dengan RUU yang cilaka ini. Memang kita tidak ingin umat kita celaka, bangsa kita celaka, dan karenanya kawan-kawan kami terutama dari fraksi saya, kita kritisi betul pasal-pasal yang apalagi secara khusus terkait dengan masalah penyelenggaraan haji dan umroh.
semula kan dalam konsep awal itu begitu liberal gitu. Jadi seolah-olah karena ini adalah sepenuhnya adalah bisnis penyelenggara umroh dalam konteks ini, maka dibukalah itu kondisi yang seolah-olah menjadi siapapun dimungkinkan untuk menyelenggarakan pemberangkatan umroh, penyelenggaraan umroh, pemberangkatan jamaah umroh. Siapapun itu bisa orang Indonesia, bisa juga orang Indonesia, bisa juga Muslim, bisa juga non Muslim. Konsep awalnya begitu. Tapi melalui kawan-kawan kami dari fraksi saya di Balek, gitu, mereka tegas menolak hal ini dan menegaskan agar kembali kepada jati diri, kepada fitrahnya, bahwa ini adalah umroh ini apapun, memang di situ ada faktor bisnis, ada faktor usaha, ada faktor transportasi, ada faktor macam-macam gitu. Tapi ini tetaplah terkait dengan Islam, terkait dengan umat Islam, terkait dengan kota sucinya umat Islam. Maka tidak mungkin bila dia kemudian dibiarkan menjadi liberal, siapa saja boleh menyelenggarakan dari mana saja, termasuk juga apapun agamanya. Belum lagi kalau dikaitkan dengan pengalaman bagaimana kemudian banyak jemaah umroh yang terlantar atau ditelantarkan akibat dari ketidakamanahan daripada mereka-mereka yang dipercaya oleh jemaah umroh untuk memberangkatkan mereka dalam umroh, tiket yang bermasalah, atau visa yang bermasalah, atau kemudian ternyata tiket hanya one way, atau kemudian penginapannya gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kawan-kawan kami di Balek sudah memperjuangkan, alhamdulillah. Kalau tidak ada perubahan ini kan yang jadi masalah adalah yang dibahas di Balek banyak hal sudah disetujui, termasuk sudah disetujui dikeluarkannya klaster pendidikan dari rancangan undang-undang Cipta Kerja, sudah disepakati. Kemarin masih masuk lagi, sudah disepakati dicabutnya pasal 170. Jadi saya ingin mengatakan ini kita lagi was-wasnya adalah jangan-jangan yang sudah disepakati pun dalam draft akhirnya berubah. Ini karena ketika kemarin disahkan dan kita menolak gitu pengesahan itu, ternyata kan bahkan sampai hari ini itu naskah akhirnya belum diberikan kepada setiap anggota DPR maupun juga kepada setiap fraksi. Aneh, ini satu hal yang sangat tidak lazim. Wajarnya di mana saja kalau kita menyepakati sesuatu dan ketok palu, ya barangnya sudah hitam di atas putih, sudah di atas meja, sudah selesai. Tapi ini hampir lebih dari 6 hari sesudah diketok palu sampai hari ini belum ada barangnya. Yang kita khawatirkan kalau kemudian kesepakatan termasuk tadi kesepakatan tentang penyelenggara umroh itu, jadi dalam yang kita perjuangkan dan sudah berhasil sesuai dengan kesepakatan di Balek adalah bahwa penyelenggara umroh hanya boleh dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan orang Indonesia. Itu clear begitu. Nah, yang kita sedang kawal sekarang adalah jangan sampai kesepakatan itu masuk angin, karena ada pihak-pihak yang kemudian menyeludupkan pasal-pasal. Ini mohon didoakan, kami akan terus mengawal. Cuman masalahnya kalau nanti betul-betul masuk angin, ya ini jadi masalah karena selanjutnya ketok palu dalam posisi yang nggak jelas yang dikotak yang mana. Jadi saya ingin mengatakan dari sisi kami sepaham, sepakat dengan kemaslahatan umat Islam, Bapak dan Ibu semuanya. Kami coba perjuangan itu dan sudah disahkan di tingkat Balek gitu ya, bahwa penyelenggaraan umroh tidak menjadi liberal, tidak siapa saja bisa menyelenggarakannya, apapun agamanya, tapi kemudian bisa dikoreksi agar itu hanya diselenggarakan oleh orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi secara prinsip kami siap untuk memperjuangkan aspirasi dan kemaslahatan bagi jamaah haji, jamaah umroh, termasuk juga penyelenggara pemberangkatan jamaah haji dan jamaah umroh, termasuk juga Kementerian Agama. Kita biasa rapat dengan mitra kecil Kementerian Agama dengan serius, ya, dengan komitmen yang insya Allah untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bagi umat dan bagi jamaah sekalian. Jadi, tapi kalau nanti sekali lagi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan dalam konteks yang lebih detail, lebih operasional, melalui mekanisme dengar pendapat, monggo silahkan. Kami siap untuk memfasilitasi. Untuk kalau di fraksi saya, kita setiap hari Selasa menyelenggarakan yang kami sebut sebagai hari aspirasi. Saat itu kami menerima aspirasi dari siapapun untuk kemudian kita perjuangkan, kita carikan solusinya, dan mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan mensukseskan apa yang menjadi program kita semua. Jazakumullah khair. Baik, masih ada, silakan yang masih ingin bertanya. Ya, langsung.
langsung ke depan. Ada tukang. Pak, sini Pak. Sebutkan nama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dari Segi Haji Jakarta Selatan, Pak Irjen, Pak Adil, dan Pak Habib, Pak Hidayat Wahid. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan pertanyakan. Pertama, dalam konteks kesejarahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hidayat Wahid, dan saya korelasikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat, penyelenggara rencana di negara akan datang, bahwa ada waktu-waktu yang kita melaksanakan itu mana kesempatan jamaah hanya satu kali. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, kemungkinan lebih banyak melaksanakan tur atau ziarah. Lalu yang saya ingin sampaikan adalah ketika tadi sudah disampaikan bagaimana spektrum sejarah ulama Indonesia di Arab Saudi yang melahirkan wawasan kebangsaan dan menjadikan NKRI ini sampai sekarang ini hidup atau ada. Oleh karena kesempatan waktu itu ketika melaksanakan haji belajar kepada yang sudah disampaikan oleh Nawawi Al-Bantani, kemudian melahirkan Hasyim Asy'ari yang Dahlan yang termasuk lagi. Nah, apakah bisa Pak Dirjen ketika waktu-waktu kosong itu kepada jamaah diberikan kesempatan untuk belajar hal kepada ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Tapi problemnya adalah kita ikut halaqah di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah saja dicurigai atau ditakuti dengan paham-paham wahabi. Nah, ini bagaimana pendapat Pak Dirjen dan juga Pak Hidayat Wahid? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik tadi tentang teori diplomasi haji. Nah, ini sebagian yang hadir kan selain mohon maaf pelayan daripada umroh dan haji, juga saya kira pelaku bisnis. Nah, oleh karena itu bagaimana bentuknya Pak Hidayat Wahid diplomasi haji ini? Karena dalam aspek ekonomi misalnya atau aspek pendidikan, kita aspek pendidikan ini, diplomasi ini tidak terlalu baik dibandingkan negara-negara lain selain Arab Saudi. Karena tadi kekhawatiran tadi, termasuk juga soal ekonomi, apakah investor Saudi begitu banyak di Indonesia atau sebaliknya sudah ada dari teman-teman BPI atau BPHK ini melakukan diplomasi ekonomi lewat diplomasi haji. Saya kira dua hal itu yang saya pertanyakan dan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Langsung Pak Gendor untuk usul. Baik. Terima kasih. Jadi kalau ada dua pertanyaan tadi ya, tentang yang pertama tentang bagaimana jemaah haji kita bisa kemudian memaksimalkan keberadaan mereka selama di Saudi Arabia sehingga bisa menyerap lah ya beragam keunggulan sejarah yang dulu pernah dilakukan. Memang pastilah berbeda ya kalau dulu para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, Syekh Ahmad Fatih Al-Minangkabawi yang menghadirkan tokoh-tokoh hebat ya, Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya, Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengupayakan semangat perjuangan, dan Syekh Muhammad Termasi yang menghadirkan kajian-kajian Islam luar biasa. Tentu mereka bisa begitu karena memang mereka mukim dan belajar dalam waktu yang panjang juga di sana, dan sekarang tentu itu tidak bisa dilakukan oleh para jemaah haji. Selain juga memang mereka berangkat jemaah haji kita ini kan umumnya memang niat berangkatnya memang untuk haji ya. Berbeda dengan beliau-beliau dulu, mereka dulu berangkat di sana untuk belajar dan kemudian untuk berhaji, atau haji kemudian untuk mukim untuk belajar. Dan memang dari sisi aturan imigrasi juga tidak dimungkinkan
untuk kemudian jemaah haji overstay, kemudian tinggal di Mekah atau di Medina, ya itu tidak dimungkinkan karena baik dari sisi Indonesia maupun dari sisi Saudi Arabia pasti itu sesuatu yang tidak bisa terjadi. Nah, apa yang saya sampaikan dalam konteks pemaparan saya tadi adalah bisa diambilnya sebuah pelajaran sejarah, sebuah hikmah sejarah tentang yang penting untuk dihadirkan untuk mengembalikan tentang kepercayaan diri dan sekaligus nilai penting daripada jemaah haji. Jadi jemaah haji itu bukan sekedar berangkat kemudian pulang, berangkat pulang, ikut manasik dan kemudian pulang. Bukan sekedar itu saja, tapi jemaah haji itu adalah juga bisa meneruskan peran mensejarah yang begitu luar biasa, yang tidak harus sama persis dengan yang dulu dilakukan oleh beliau Syekh Ahmad Fatul Minangkabawi, Syekh Nawil Bantani dan lain sebagainya, atau kemudian ya tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahab Asrullah, Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Agus Salim, ya sudah itu nggak mungkin bisa terulang lah, itu sudah tokoh-tokoh yang hebat yang mereka luar biasa, Allah karuniakan kehebatan itu. Tetapi semangatnya, hikmahnya perlu diambil gitu loh, bahwa berhaji, bahwa bertemu dengan Mekah, bertemu dengan jemaah haji itu bisa menghadirkan nilai yang amat sangat tinggi. Jadi jemaah haji sekali lagi bukan sekedar datang ke Mekah dan pulang dan datang pulang dan kemudian tidak ada nilai tambah yang bisa disumbangsihkan, padahal dulu mereka jemaah haji Indonesia dulu bisa menghadirkan sumbangsi yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa kemudian jemaah haji ada yang kemudian akan ikut halakoh dan lain sebagainya. Ini kan sebagian besar halakoh memang ada yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ada yang sebagiannya belum ada terjemahannya ke Indonesia. Tapi yang penerjemah dalam bahasa Indonesia itu semuanya juga adalah anak-anak Indonesia yang mereka belajar di Universitas Islam di Madinah maupun juga yang belajar di Mekah. Mereka yang saya yakin sih juga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perkiraan saya, kalaupun jemaah haji bisa ikut halakoh-halakoh ini, ya pastilah hanya sebentar ya, karena memang keberadaan di Mekah dan Medina kan hanya sebentar. Tapi yang dipentingkan adalah bahwa mengikuti kegiatan-kegiatan itu tidak dalam rangka dan atau kemudian bisa menghadirkan masalah-masalah yang tidak diinginkan, karena pada hakikatnya juga insya Allah dari pihak Indonesia sendiri sudah mempersiapkan juga para pembimbing, para kiai yang kemudian juga bisa memberikan wawasan keislaman dan jawaban-jawaban keagamaan, termasuk bila misalnya ada jamaah yang akan mengikuti kajian-kajian itu, ya menurut saya kajian-kajian itu diikuti saja, atau kajian-kajian itu secara prinsip ada tentang hadis, tentang fikih, tentang hal-hal yang kemudian tidak secara khusus terkait dengan masalah apa-apa yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu untuk yang pertama. Yang kedua tentang diplomasi haji. Jadi saya sampaikan bahwa diplomasi haji bisa dalam bentuk tadi bagaimana kemudian dengan keunggulan yang dipersepsikan oleh masyarakat dunia terhadap jamaah haji Indonesia itu kemudian dikembangluaskan menjadi sesuatu yang lebih aktif ya, misalnya tadi dalam konteks bisnis misalnya, kemudian komunikasi antara penyelenggara haji dan atau jemaah haji yang latarnya adalah para pengusaha kan, sangat mungkin mereka akan bertemu dengan begitu banyak jemaah dan negara-negara yang lain yang ternyata mereka juga menunjukkan sedia sama dalam bidang usaha, dalam bidang bisnis. Di situ bisa kemudian dijalin komunikasi. Demikian juga asosiasi-asosiasi penyelenggara ibadah haji itu juga saya yakin dimungkinkan untuk mengkomunikasikannya. Tapi yang terutama saya maksudkan dengan diplomasi haji tadi adalah bagaimana kemudian dari sisi tongkrongan atau dari sisi kehadiran eksistensi daripada jemaah haji Indonesia itu memberi nilai tambah bagi Indonesia di mata dunia, di mata negara-negara yang lain, di mata jemaah-jemaah yang lain, sehingga kemudian itu pun juga akan memberikan kemudahan dan penguatan bagi peran negara Indonesia untuk melaksanakan peran-peran mereka ketika nanti mereka berada di lembaga-lembaga internasional, apa namanya OKI atau namanya PBB, ketika kemudian jemaah haji bertemu dengan jemaah haji yang lain dan jemaah haji yang lain ternyata dari negara yang lain, ternyata dari pebisnis dari negara-negara yang lain, investor dari negara-negara yang lain. Tentu itu akan kemudian memudahkan untuk berkomunikasi, memudahkan untuk mengambil keputusan, memudahkan untuk menguatkan keputusan yang diambil, dan begitulah tradisi di dalam perjuangan di dunia diplomasi internasional. Di
diplomasi internasional itu, baik itu yang dikaitkan dengan masalah PBB, masalah OKI, ya, hubungannya dengan masalah Palestina misalnya, atau hubungannya dengan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui ekonomi misalnya. Salah satu diantaranya adalah dampak daripada lobby-lobby yang terjadi. Lobby-lobby itu biasanya merupakan sesuatu yang berjenjang, ya, dilakukan dari pihak yang non formal, kemudian semakin meluas, semakin dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai posisi sosial, ekonomi, dan politik yang bagus, kemudian menjadi sikap negara. Nah, kalau kemudian jemaah haji itu adalah bagian daripada realita tentang realita sosial yang beragam-ragam itu, dan kemudian jemaah di Indonesia mendapatkan posisi yang demikian sangat terhormat di mata jemaah haji yang lain, dan ternyata mereka juga nanti terdiri dari serata masyarakat berbeda-beda, ada yang ternyata pebisnis, ada yang ternyata ekonom, ternyata investor, ternyata pejabat negara, dan kemudian terkomunikasikan, itu akan menjadi ujung akhirnya adalah membawa kepada penguatan sikap daripada negara untuk menghadirkan diplomasi yang lebih efektif, baik dalam konteks pembelaan keumatan maupun juga untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Demikian.